Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, perkataan, perbuatan, pikiran, pentasarufan harta, semuanya dilihat dari aspek manfaat. Apa yang saya katakan bermanfaat atau tidak? Dari awal apa yang saya katakan membuat madharat apa tidak? Menyakiti hati orang lain atau tidak? Melukai perasaan orang lain atau tidak? Kalau iya, tinggalkan. Kalau saya katakan itu, maka kemudian naiklah ke tahap membawa manfaat apa atau tidak? Manfaat dunia, manfaat akhirat. Syukur-syukur manfaat dunia akhirat. Kadang-kala manfaatnya cuma dunia ini, tapi tidak merugikan akhirat. Kadang-kala akhirat saja, tidak ada dunianya. Atau dua-duanya, dunia akhirat. Jangan sampai yang kita katakan merugikan kita dunia dan akhirat. Burus. Orang beriman yang sukses itu walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Omong sia-sia, perbuatan sia-sia. Yang sia-sia tinggalkan. Maka orang-orang sukses itu selalu memaksimalkan potensi dirinya untuk kebaikan. Kemarin sore saya isi buka bersama di Rocket Chicken. Saya tanya pada yang punya Rocket Chicken, ada berapa outlet? Ada 1.200 outlet. HP-nya siapa itu? Saya sita. Kalau masih itu permainan saya sita. HP-nya siapa? HP-nya siapa? Ambil, ambil, tapi ambil, gak tahu punya siapa, ambil, ini saya cita sih. Apa? Coba perhatikan, belajar menghargai orang, bisa enggak? Bisa enggak? Kan sudah saya bilang, hargai orang lain. Orang yang berharga itu orang yang bisa menghargai orang lain. Orang yang terhormat itu orang yang bisa menghormati orang lain. Masa lupa baru kemarin? Masa lupa? Hormati orang lain. Jangan saya, temanmu yang bicara harus kamu hormati. Belajar menghormati orang lain. Kalau kamu tidak bisa menghormati orang lain, sulit jadi orang terhormat. Sudah saya sampaikan hadis, di antara bagusnya Islam seseorang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Pasti tidak mendengarkan, pasti tidak memperhatikan. Kalau memperhatikan, pasti diem.
Lihat pahat di stadium, ihram di stadium, jangan gojek sendiri, ya. Kalau gojek sendiri itu sulit ilmu masuk, karena ilmu masuk itu telinga harus terbuka, hati harus terbuka. Waktu kita itu kan 24 jam. Nanti paling banter jam 7 sudah selesai. Nah, waktu gojek masih panjang sampai jam 12. Kan bisa pakai waktu itu. Orang yang baik itu yang profesional. Kapan saatnya ngaji, ngaji. Kapan saatnya sholat, sholat. Kapan saatnya tidur, tidur. Ya. Kalau bilang capek, ya capek. Semua juga capek. Tapi yang pas. Nah, gitu. Karena apa? Karena saya ngasih tahu kamu karena saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi gagal. Saya inginnya kamu berhasil. Kalau tidak saya biarin duduk di stadion kan saya biarin itu yang dadak-dadak itu. Nah, gitu. Belajar memperhatikan orang lain. Karena kalau kita tidak bisa memperhatikan orang lain, maka orang lain tidak akan memperhatikan kita. Nah, saya ulangi. Dari setiap omongan itu cari aspek manfaatnya. Kalau tidak manfaat, diam. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendak diam saja. Berkata yang baik di waktu yang baik. Karena kalau waktunya tidak baik, juga tidak jadi baik. Maka dalam hadis kan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ala musib wal imamu yakhutubu faqad lahu." Jika kau berkata di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, kamu bilang amsik, diamlah, kamu sudah melakukan sia-sia. Kamu mau nasihati orang, baik itu, tapi timingnya tidak pas, waktunya tidak pas, itu pas khutbah Jumat, maka itu jadi sia-sia. Nah, maka semua itu adalah ada waktunya. Ada waktunya ngaji, ada waktunya istirahat. Ya tidak mungkin ngaji itu sudah mungkin. Paling banter nanti sampai jam berapa? 7. Pol. Saya pulang serat memotong rambut. Saking sibuk potong rambutnya diri. Waris bilang kalau bayar mesti waris penting. Terus itu bayar. Kalau mau oleh gratis mesti habis potong. Lihat aspek manfaatnya. Apa yang kita lakukan manfaat apa enggak? Apa yang kita lakukan manfaat apa enggak? Kalau kita punya harta, kalau kita punya rezeki yang kita tasarufkan, manfaat apa tidak? Kadang-kadang orang mentasawuf harta tidak manfaat. Yo jane melarat, didit butuh mercon. Makan gratisan, didit butuh mercon. Nangkrik ngutang, mercon cash. Repot kan iki. Le mangan ngutang, mercone cash. Ini namanya tasawuf harta yang tidak manfaat. Ekonomi rusak dari keluarga sampai negara, dari pribadi sampai negara. Itu perkaranya cuma satu. Apa yang kita sorot tidak bermanfaat. Iya. Tidak bermanfaat, iya. Maka orang kok korupsi sampai triliunan, sampai miliar itu karena apa? Pentasarufannya tidak bermanfaat. Coba bermanfaat. Hidup itu butuh berapa sih sehari? Makan, minum, pakaian, pokoknya pasti bisa berbagi kalau pentasawufan harganya bagus. Makan itu berapa butuhnya? Pakaian itu berapa butuhnya? Sedikit. Yang lebih banyak itu hal yang justru yang tidak bermanfaat. Tuku REK
Kenapa wis apik saka pabrike ganti sing blombong. Lho iki kan RT iki wis larang tambah tuku knalpot meneh. Bar kuwi dikepruk karo warga. Nambahke gas bocor, bayar meneh. Lha iki lho. Pentasaran harta yang tidak bermanfaat. Kita makan cukup nasi sama sayur telur, ngarani spaghetti, pisang, hotdog, ya udah terus. Nah, karena itu semua dipertimbangkan aspek manfaat tidaknya. Itu kalau orang sudah begitu tanda Islamnya baik, baru tanda Islamnya baik. Lebih baik lagi kalau manusia itu bisa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Satu, khairun nas anfa'uhum, yang paling memberi manfaat pada orang lain. Yang paling memberi manfaat pada orang lain. Manfaat itu apa? Ya macam-macam. Bisa dengan hartanya sedekah. Saya kemarin di Rocket Chicken bilang, Rocket Chicken itu berdiri 2010, 2023 sudah punya 1.200 outlet. Loh. Kenapa? Karena pemiliknya orang yang dermawan. Karena pemiliknya orang yang memikirkan agama Allah. Sering adakan pengajian, sering adakan sholawatan, bikin dunia, bikin sekolah. Tidak hanya berpikir profit, maka Allah kasih profit lebih. 1 bulan, kata guru yang nemeni saya sholat itu, omsetnya 1,2 T, 1,2 triliun. Ada di situ. Ada. Butuh udawat. Wah, itu sabak boleh. Itu ini. Karena apa? Karena orang itu bisa memberi manfaat. Saya ceritakan kemarin teman saya 2017 omset 175 juta per tahun, berarti 1 bulan ya sekitar 10 juta lebih. Sekarang kemudian sudah 1 miliar. Kenapa? Karena dia bisa memberi manfaat pada orang lain. Teman saya di penerbitan, dulu naiknya cuma Mio. Sekarang mobilnya Alphard, macam-macam mobil. Bangun gedungnya di mana-mana. Karena apa? Dia orang dermawan. Mas Ari butuh apa? Tak kei. Tak ngono kuwi lho. Aku ya ora ngomong. Aku butuh apa jenenge? HP keluaran terbaru, butuh laptop ya ngono. Dadi wong gemis. Tawani bae aja nembung apa meneh ora ditawani. Tawani ora nembung apa meneh ora ditawani. Karena wong gemis kuwi dia maaf kurang terhormat. Jaluk. Orang pun jaluk. Berani saja. Saya bisa ada besar di sini. Tapi aku mau jaluk dekat. Tak telepon. Ini saya ada berapa sana. Saya kalau itu paket tali kasih pada ustad-ustad daerah cukup dulu ya. Ustad-ustad dulu cukup kok. Ustad-ustad daerah saya. Aku Faiz. Libur waktu. Wes, berarti seneng itu. Nah, kali wong ngono gitu. Niki ora buruk mah. Lan ustaz saya loro ta? Wes loro. Bagi wong loro cukup lumayan. Ustaz saya 10 juta dipanggil sama saya ya. Tapi tidak berubah. Orang kaya itu. Hartanya luar biasa.
Pak Jody Broto Susilo memiliki warung grup, stick dan lain-lain. Itu manfaat. Beliau itu punya warung grup. Dulu saya sekarang udah tahu 90-an outlet se-Indonesia. Itu ada hari harus tadarus. Hari ini yang di Sumatera Utara harus khatam. Hari ini yang di Jogja harus khatam. Hari besok yang di Solo harus khatam. Masuk wajib bisa baca Quran. Kemudian rajin sedekah. 1 bulan sebelum pandemi, sekarang saya sudah tahu 1 bulan itu minim sedekahnya 500 juta. Sedekahnya di penghasilannya. Nah, penghasilannya ya abot. Setahun ada kok. Tuan Guru Zaini Abdul Wali Martapura 1 minggu sedekahnya minim 1 miliar. Sedekahnya duduk penghasilannya. Karena apa? Karena manfaat, hartanya manfaat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Maka pengamatan saya, orang-orang rajin sedekah itu tetap sugih-sugih. Grafik penghasilannya dan terhormat. Terhormat. Kenapa terhormat? Lah ya. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Pak itu benar. Orang dermawan itu dekat Allah, dekat manusia, dekat surga, jauh dari api neraka. Maka saya sering bilang, syarat jadi teman saya itu 1. Lumo, dermawan. Kamu tadi teman akrab saya tidak dermawan. Tidak ada, aku ya mau orang pelit dari kancani, malah nular. Kowe kanca orang pelit, kowe ketularan pelit. Kowe kenal karo wong lomo, kuwi durung karuan ketularan lomo. Tapi nek kenal karo wong pelit mesti ketularan pelit, wis mesti kuwi. Kowe kenal wong pelit kok dadi lomo kuwi angel. Contoh kamu jajan bareng, dia selalu bilang traktir dong, oke. Besok lagi traktir dong, oke. Besok lagi traktir dong, ya oke. Besok lagi traktir dong, baik kenceng. Nggak mau lagi. Gitu. Saya pelitnya mulai nular. Tapi kalau kamu kenal nih orang dermawan, udah, aku bayarin santai, aku bisa gajian. Wah, kamu alhamdulillah di kota ini dulu. Besok lagi, wah, udah uang untuk anak untuk biaya kamu di pondok. Wah, besok lagi kamu nggak enak. Akhirnya, wah aku gentilang. Akhirnya, akhir saling pelit jadi lomo. Karena apa? Karena dengan orang lomo. Maka tadi saya selalu bilang, syarat kenal dengan saya itu orangnya dermawan, orangnya lomo. Nek gak lomo, aku sorry serak-serak. Gak itu biar dudu masalahku. Kok gak itu biar. Masalahnya lomo pelit kuwi nular. Kapan kenal dengan orang pelit, maka kita mulai ikut pelit. Kapan kita kenal dengan orang bakhil, uteknya melot bakhil. Kapan iki yo dibeto ngene-ngene oh yo ngelok. Mesti seberapa apa manfaat kita? Oh kita enggak kaya. Gimana? Ya enggak masalah enggak kaya. La ba'al tuzuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya ya Rasulullah itu pada bawa pahala banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Ya sudah, kalimat itu berarti sedekah, tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahliil itu sedekah, takbir itu sedekah, nolong orang itu sedekah, amaran itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Cara yang lain masih banyak, kan gitu. Caranya sebanyak.
Maka manfaatkan hidupmu untuk memberi manfaat pada orang lain dengan apa yang kamu bisa. Dengan apa yang kamu bisa. Yo bisa ini melek, nek turu yo ora manfaat. Turu. Orang tua kowe, itu terus buat lagi kok. Berapa ini betul? 2 kali masih kurang Pak. Sobib sakit. Sakit apa? Panas Pak. Panas. Jadi balik dulu. Udah. Apa berarti? Nggih, Dikum, ojo. Panas ya, yo. Cokom nang kamar mandi. Yo. Masakan apa? Apa tuh Pak? Botrek kalih kontraflow. Kemudian diobati. Latihan Yang sakit diberikan. Jauh dari bapaknya, jauh dari ibunya, jauh dari mantannya. Nah, Apa milikmu? Tenaga, keluarkan tenagamu. Apa milikmu? Waktu, keluarkan waktumu. Keluarkan. Perhitungannya gimana? Allah yang nanti akan memperhitungkan amanah kita. Allah. Jangan khawatir. Banyak orang awalnya prihatin, musik gelandangan, akhirnya viral, akhirnya sedih, ya sukses. Kenapa? Allah tidak diem. Memang berjuang untuk orang lain itu kosong, berat. Tapi apa? Nanti satu waktu Allah akan berikan balasan. Kemudian sabda Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang panjang umur ini panjang. Panjang. Kayak bapaknya Zubair 90 tahun lebih. Kayak Mbah Kiai Nur Huda Jazuli udah 90 lebih. Mbah Kiai Anwar Mansur udah 90 lebih. Umur mereka panjang-panjang dan selalu memberi manfaat pada orang lain. Mbah Jazuli, Mbah Huda Jazuli itu pernah apa nek sekolah mesti sugih yo ora. Batin kuwi cek boten yai. Aku iki dhisik lulusan SR, lulusan SD. Ora kelas 3. Terus aku kelas 3 SR. Nyatanya aku ya sugih. Gitu. Plosot. Ayah. Kenapa? Ya karena banyak memberi manfaat pada orang lain. Nah, di luar kita kasih manfaat. Jangan sampai kasih manfaat. Jika kau tak bisa memberi manfaat orang lain, maka minimal jangan merugikan orang lain. Minimal jangan menyusahkan orang lain. Minimal jangan melukai orang lain. Minimal jangan menyakiti orang lain. Tapi yang paling baik bisa memberikan semaksimal mungkin manfaat pada orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.